Damkar beraksi, Satria Biru. Kamis pagi 30 Oktober 2025, kebakaran terjadi di sebuah ruko yang difungsikan sebagai mes karyawan di Jalan Krekot Dalam 2, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari korsleting kipas angin di lantai 3 yang memicu kasur di bawahnya terbakar. Karyawan sempat berusaha memadamkan api menggunakan 5 tabung apar, namun gagal karena api cepat membesar. Sebanyak 12 unit damkar dengan 57 personel dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dilokalisir pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dan proses pendinginan selesai pada pukul 10.22 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 11.09 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan besar tadi asal apinya itu dari lantai 3, Pak. Itu tempat rekan-rekan saya tidur. Jadi yang tahu pertama katanya itu ada korsleting kemungkinan dari kipas angin, Pak. Jadi pas kipas angin ada keluar api itu, mungkin dari situ membesar mungkin ke kasur ya, Pak ya. Senin petang 27 Oktober 2025, kecelakaan terjadi di Jalan Setiabudi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Sebuah bus Damri jurusan Ledeng Lewi Panjang menabrak pohon di tepi jalan. Diduga insiden disebabkan oleh rem blong. Benturan keras membuat sopir berinisial Y terjebak di dalam kabin dengan kaki terjepit pedal rem. Petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Setelah upaya penyelamatan selama beberapa menit, sopir berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini pengemudi sudah terevakuasi. Luka yang paling menonjol tidak terlalu ya di bagian tubuh, hanya yang terlihat itu di bagian kaki sebelah kiri. Ya. Rabu pagi 29 Oktober 2025. Kebakaran terjadi di Hotel Bumi Senyiur Samarinda sekitar pukul 7.25 WITA. Api diduga berasal dari salah satu kamar di lantai 2 yang terhubung ke area lobi hotel. Asap tebal membumbung tinggi dari gedung mewah di pusat kota, membuat kepanikan di antara tamu dan karyawan. Petugas damkar bersama tim rescue mengevakuasi tamu melalui tangga darurat, dibantu relawan dan tim medis PWI Kaltim Peduli. 3 tamu, seorang bayi, lansia, dan wanita paruh baya sempat terpapar asap dan mendapat perawatan di IGD RSUD Abdul Wahab Syahrani. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebanyak 8 unit damkar dan beberapa ambulans dikerahkan. Pemadaman dan evakuasi selesai sekitar pukul 10.30 WITA. Saya bangun itu kondisi sudah kabut tebal. Saya juga dibangunkan sama teman saya ini. Begitu keluar kamar ya sudah kabut tebal. Asap sudah di lorong selasar hotel itu udah cukup tebal.
harness pada korban dan menariknya keluar dibantu warga sekitar. Korban berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat. Akbar, terjadi kebakaran. Sabtu malam 1 November 2025, kebakaran hebat terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Sirna Galih, Kecamatan Cilaku. Api berasal dari truk tangki Pertamina yang terguling dan memicu ledakan dahsyat di lokasi. Kobaran api cepat menyambar satu truk kontainer, pos patwal Pasir Hayam, satu derek Polres, satu kendaraan patwal, 2 sepeda motor, serta 6 ruko di sekitar area kejadian. 2 korban yakni sopir dan kenek truk tangki mengalami luka bakar dan patah tulang, lalu segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 10 unit damkar dan 120 personel gabungan dikerahkan dari berbagai pos untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama 6 jam 30 menit hingga situasi benar-benar terkendali. Peristiwa bermula saat sebuah truk mengangkut bahan bakar minyak hilang kendali dan menabrak truk bermuatan air mineral hingga terbalik. Tabrakan tersebut menyebabkan bahan bakar tumpah dari tangki dan menyebar di jalan. Tak lama kemudian, tumpahan bahan bakar itu tersambar percikan api dan memicu kobaran api yang cepat membesar di lokasi kejadian. Untuk kronologisnya, dari Mako 1 ada informasi ada kebakaran dan mendengar satu ledakan. Ternyata ledakan ke lokasi itu lihat mobil Pertamina oleng. Damkar beraksi, Satria Biru. Jumat malam 31 Oktober. Penyelidikan lebih lanjut. Kebetulan kita sedang penanganan di Citra, jadi kita langsung sini. Perjalanan kita sekitar 3 menit sampai lokasi dan proses korban sudah tergantung. Rabu siang, Sekaliannya damkar dan Polri hadir untuk melakukan evakuasi. Evakuasi kita berapa jam di atas? Lumayan lah, berjam-jam tadi. Alhamdulillah, proses warga juga keren, semangat.
Tidak, buaya itu berikat aja mana? Berikat dari dia besar buaya. Jangan ditahan sini. Nah, tuh. Itu di situ lagi dulu. Kasih minyak lagi dah. Ada minyak? Minyak pali itu. Bawah. Itu di bawah. Belakang banget. Jumat siang 31 Oktober 2025, petugas Damkar Kota Jambi bergerak cepat mengevakuasi seorang siswa SDN 124 di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai-Pura yang jarinya terjepit ring besi atau bearing saat bermain di sekolah. Dengan teknik khusus menggunakan benang, petugas berhasil melepas cincin logam tersebut dengan aman tanpa menimbulkan luka. Aksi sigap dan terampil ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah serta orang tua siswa. Kami melepaskan cincin tersebut menggunakan mesin tuner dan tidak dapat kami lakukan evakuasi tersebut dikarenakan bearing itu terbuat dari baja. Dan selanjutnya kami melakukan evakuasi menggunakan benang. Dan alhamdulillah evakuasi berjalan dengan lancar dan bearing dapat dilepaskan dari jari anak tersebut. Ayam jago mama ngatu. Awas ya. Minggu siang 2 November Semua dikit-dikit motor. Lawanan terus. Damkar beraksi, Satria Biru. Damkar beraksi, Satria Biru. Ya, muter aja. Kakinya mana kan? Temen lu. Sabtu korban ini berindikasi stroke. Akses itu mana tangga sedang sangat curam, jadi kita menyelamatkan korban melalui luar. Arahkan di sebelah sana, ya elok ya. Biar dia dijual. Itu jual tuh kunci. Iya, kuncinya itu. Tidak, biar ini saja yang dibuka. Minggu siang 2 November 2025, seorang anak kecil terkunci di dalam mobil di Jalan Nipa-Nipa, Antang, Kota Makassar. Petugas Damkar Kota Makassar segera bergerak setelah menerima laporan warga pukul 13.38 WITA.
5 personel dengan 1 unit armada Hilux tiba di lokasi pukul 14 WITA dan langsung melakukan evakuasi hati-hati agar tidak merusak kendaraan serta menjaga keselamatan anak. Proses evakuasi berlangsung cepat dan berhasil diselesaikan pukul 14.08 WITA. Setelah dipastikan dalam kondisi selamat dan stabil, anak tersebut diserahkan kembali kepada keluarganya. Awal kejadian diduga saat seorang warga tengah memanaskan mobil bersama anak balitanya. Karena menyadari ada barang yang tertinggal, warga tersebut keluar sebentar dari kendaraan. Namun tanpa sengaja meninggalkan anaknya di dalam mobil yang kemudian terkunci otomatis. Saat hendak membuka pintu, orang tua balita tersebut langsung panik dan segera melapor ke damkar setempat untuk membantu evakuasi. Itu juga tuh kunci. Iya, kuncinya itu. Tidak, biar ini saja yang dibuka. Iya. Bisa tak? Udah. Turun lagi. Maju, ambil ke kanan Kendi. Maju, sini. Daunan terus. Daunan. Penarikan akan segera dimulai. Rabu pagi 29 Oktober 2025. Sebuah mobil Honda WRV RS berwarna hitam nyaris terjun ke jurang sedalam 50 meter di Kampung Pojok, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Mobil dengan nomor polisi F1624TM itu dikemudikan oleh seorang wanita berusia 58 tahun yang diduga salah mengoper gigi transmisi matic saat hendak berputar arah di jalan sempit. Kendaraan berhenti dalam posisi berbahaya di tepi jurang dan berhasil dievakuasi oleh petugas damkar Posko 5 Cibadak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengemudi mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Driver Pak Kiki. Terus. Bukan. Pada Minggu 2 November 2025, tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerima laporan mengenai seorang warga yang mengalami kesulitan melepas cincin dari jarinya. Karena korban masih dalam penanganan di rumah sakit dan tidak dapat mendatangi markas damkar, petugas segera menuju lokasi untuk memberikan bantuan. Dengan menggunakan peralatan khusus, tim berhasil melepas cincin tersebut dengan hati-hati tanpa menimbulkan luka tambahan, serta memastikan kondisi pasien dalam keadaan aman. Terima kasih pelayanan damkar Bandung telah mencopot Kota Bandung saya, dan pelayanan damkar Kota Bandung itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih. Aduh Pak. Kamis 30 Oktober 2025, seorang warga berinisial W berusia 53 tahun meninggal dunia setelah tertimpa bangunan saat beristirahat di lokasi kerja di Kampung Pataruman, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Petugas damkar Pos Wilayah Leles segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat tubuh korban tertimbun reruntuhan material bangunan. Setelah berhasil dievakuasi, korban diserahkan kepada pihak keluarga dan aparat setempat untuk penanganan lebih lanjut. Tadi di segmen sebelumnya, kita menyaksikan momen-momen penting dalam evakuasi dan penyelamatan. Tim Satria Biru dengan sigap menyelamatkan nyawa di tengah kebakaran hebat, bergegas mengevakuasi warga yang terjebak dan mengatasi api yang terus membesar. Kebakaran, baik di rumah maupun gedung bertingkat, siap datang kapan saja dan tak terduga. Kecepatan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dan mengarungi kerusakan. Bang Adam berpesan, selalu siap menghadapi bahaya, periksa rute evakuasi, dan pastikan semua anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari bersama kita cegah kebakaran dan tingkatkan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama.